السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلامتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل توبتنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين مؤلف هذا الكتاب بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmu, hafidha wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong, meridhai, merahmati, menjaga kita, keluarga semuanya fid dunya hatta al-akhirah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ini kita masuk ke hari tasyrik yang kedua, di mana batasan pengorbanan penyembelihan hewan kurban itu sampai tanggal yaitu 13 Dzulhijjah. 11, 12, 13 tasriknya. Jadi mulai tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, setelah itu tidak dinamakan hewan kurban. Nah, misalnya ada yang memotong tanggal 14 Dzulhijjah, bukan hewan kurban, ya dagingnya daging biasa. Atau memotong karena keburu, potong sebelum tanggal 10, sebelum turun sholat. Nah, sholat Id, sebelum turun sholat, beli kata Nabi, itu bukan daging korban, maka potonglah lagi hewanmu untuk menjadi daging korban. Makanya jarak atau waktu pengorbanan itu tanggal 10 setelah sholat Idul Adha sampai tanggal 13 Dzulhijjah, hari tasyrik. Itulah proses atau waktu pengorbanan, penyembelihan korban. Nah, yang menarik, ada pertanyaan. Sejak kapan kurban itu dimulai dan kenapa harus binatang? Nah, ini kan banyak pertanyaan. Sejak kapan kurban itu dimulai? Apakah Nabi Ibrahim? Tidak, ternyata. Kenapa kok harus kambing? Kenapa kok harus sapi? Kenapa kok harus unta? Kenapa kok harus binatang? Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Orang berkorban kan berarti mengeluarkan, kan? Mengeluarkan, berkorban. Kenapa kok tidak dengan yang lainnya? Kok harus dengan binatang? Lah, ini ada sejarahnya. Jadi sejarahnya nikah para tantretan di zaman Nabi Adam, alaihi salatu wassalam. Nabi Adam punya anak, siapa nama Nabi Adam? Qabil dan Habil. Nah, Qabil dan Habil ini berkorban. Bagaimana cara proses pengorbanannya? Beliau berdua itu yang Qabil, ya, yang Qabil ini meletakkan, apa? Meletakkan yaitu binatang. Oh, di atas bukit. Nah,
Yang Habil meletakkan buah-buahan, sama-sama berkorban untuk Allah. Di atas gunung, dan waktu itu tidak ada orang selain Qabil dan Habil. Sobong kan, kita di keturunan ki. Jadi berdua, jadi neng etunya nih kak Nabi Adam, Siti Hawa, Qabil, Habil. Ada kan ki? Ki ada orang kan? Satunya nih kak ada orang ki. Nah ki, dan tidak ada orang, tidak ada penghuni, tidak ada yang lain ki. Nah, kemudian buah-buahan ditaruhlah di atas gunung, hewan juga binatang ditaruh di atas gunung. Dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sobung napa ki? Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang hilang di situ adalah binatang, yang buah-buahan tetap. Berarti yang dikorbankan separat tuh korbannya, untuk korban yang cocok adalah binatang. Ini sejarahnya. Nah, kenapa mata korban buah? Nah, maksudnya korban ini kan apa? Jadi korobah. Korban ini kan apa? Mendekatkan, artinya korban ini kan mendekatkan kepada Allah. Apapun bisa. Nah, tetapi kenapa harus binatang? Lah, kenika ada rahasianya. Sejarahnya kenika. Nah, jadi kenika sejarahnya. Jadi lambok nikah Qabil dan Habil menyerahkan hidupnya nikah apapun hartanya untuk Allah. Isabuk nang ikunong kenika. Coba bayangkan. Kan tak ada napa. Saya rangakan sapi. Masa sapi makan sapi? Kan tak mungkin. Lah, saya rasa tak ada orang boleh. Lah, otak king Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengambil itu semuanya. Berarti sekarat itu secocok untuk menjadi pengorbanan adalah binatang. Nah, ini penting, ini sejarah. Nah, kemudian nikah maknanya. Nah, apa maknanya? Mak kotu keben beli. Kan pasti ada rahasianya. Lah, coba kita lihat. Orang memotong hewan berarti apa? Mengalirkan darah. Ada hewan yang dipotong tidak ada darahnya? Sobong. Ada hewan yang dipotong tidak mengalir darahnya? Tidak. Sobong. Pasti hewan korban, binatang korban, Islam beli, darahnya dialirkan. Nah, ini kan. Apa maknanya? Darah itu adalah simbol kekotoran. Kebusukan, keburukan, itu namanya darah. Maksud apa? Darah itu harus dikeluarkan, dibuang dari dalam diri manusia. Kenapa di dalam diri manusia? Sifat kebinatangan, sifat hewan yang ada dalam diri manusia. Dan ini kau buang nikah. Ini simbol pengorbanan, simbol kurban. Nah, contoh. Apa sifat yang ada dalam diri manusia, sifat hewan? Imam Al-Ghazali aneka memberikan satu kriteria. Sifat binatang yang ada dalam diri manusia. Nika, 2. Setong kalbun ki. Nah, engki kak dinto napa? Pate. Nomor 2 bebi. Nah, jadi kata Imam Al-Ghazali ada sifat anjing ada dalam diri manusia, ada sifat babi yang ada dalam diri manusia. Kenapa sifat anjing? Sifat anjing yaitu marah. Sifat anjing yaitu kasar. Sifat anjing itu ghadab, marah. Sifat anjing yaitu mencaci. Sifat anjing itu memaki. Sifat anjing itu bermusuhan. Itu yang ada dalam diri manusia. Nah, disadari atau tidak, kadang kita sering meluapkan sifat binatang dalam diri kita. Cak ngocak ke orang lain, membenci orang lain, hasad kepada, itu sifat binatang. Nah, marah, ghadab, nah itu sifat binatang. Makanya orang berkorban dialirkan, dibuang sifat-sifat binatang dalam dirinya. Ini banyak. Coba, kalau kita lihat apa yang membedakan manusia dengan keben. Keben ngakan, manusia ngakan gitu. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan hewan, aneka tidak bisa berpikir karena tidak diberikan akal. Aneka.
Oleh karena itulah sifat binatang yang ada dalam diri manusia, sifatnya anjing, ini harus dibersihkan. Anjing ini buas kan? Buas anjing ini kan? Loh, buas. Ini pemarah, ya. Pendendam, itu sifatnya anjing. Pendendam, loh nih kah? Sifatnya anjing. Pemarah, ini kan ada dalam diri manusia. Makanya harus dibuang nih kan? Harus dibuang. Kata Imam Al-Ghazali, harus dibuang, harus dihilangkan. Hasad, benci, marah, mencaci, ya, memaki, ya, mengumbar kejelekan orang lain. Itu anjing, sifat anjing dalam diri manusia. Loh, kau tuh buka, kau tuh buang nih ke sifat-sifat si coba. Ini kan menurut Imam Al-Ghazali. Nah, kemudian apa lagi sifat yang ada dalam diri manusia? Yaitu sifat babi. Napa babi ini? Simbol napa babi? Menurut Al-Ghazali, yaitu simbol kerakusan, ketamaan. Babi ini kenapa sikat? Oh, ini kan. Toma. Berarti sifat babi toma, rakus, tamak. Apapun disikat. Halal, haram, tak tahu aja. Yang penting, sukses. Nah, walaupun nyogok, walaupun suap, tak tahu. Sepenting kok Andi pangkat jabatan. Sepenting kok sukses. Sepenting kok ngakan. Haram, halal, dan ini namanya sifat babi dalam diri kita. Tak tengku halal haram, tak lilihat syariat. Lah nikah. Ini rakus toma. Akhirnya menghalalkan segala cara. Ketika menghalalkan segala cara, terjadi kejahatan. Lah nikah. Coba korupsi di mana-mana. Apa awalnya? Dia ingin memiliki sesuatu. Nah, bagaimana caranya? Dihalalkan semuanya. Nah, disingkirkan yang lain dan sebagainya. Mau pangkat, mau nikah. Ada mas ke kopi. Rosak mas. Nah, itu sifat babi yang ada dalam diri kita. Nah, ini abak, ini kan banyak kecubaan. Jangan kita sok suci. Banyak ini kejahatan yang harus kita pangkas, yang harus kita korbankan. Banyak kadang ba'abaan, bersyahwat ke dunia, bersyahwat ke harta. Ya Allah, coba. Kita kadang lebih mementingkan kepentingan sesaat, kepentingan dunia yang nanti akan sirna daripada kepentingan kita di akhirat. Coba mungkin telaah pada diri kita. Kita rela mengorbankan tenaga demi apa? Demi menghidupi diri kita dan keluarga. Alako, banting tulang dan sebagainya. Coba berjam-jam. Tapi kenapa 10 menit untuk ibadah salat berjamaah kok berat rasanya? Lah, padahal untuk Allah. 15 menit sebelum subuh bangun untuk Allah. Kenapa kok berat? Alako berjam-jam, alako nikah sampai nikah banting. 10 menit, jangankan 10 menit, 5 menit untuk waktu ibadah kepada Allah berat salat berjamaah. Dan nikah penyakit dalam diri kita. 5 menit coba. Apa jeng? Loh, berat. Itu pun pejeng aja tak sempurna aja. Pejeng 5 menit. Itu pun tak patut khusyuk pejeng kaki. Tak patut khusyuk. Apa jeng perak luar tak masalah. Sepenting tak melanggar rukun dan syariat salat. Pakun terima ben Gusti Allah. Kekhusyuan sambil berjalan. Loh. Bagaimana dengan kita ketika mau mengejar harta, mengejar dunia? Sampai sibuk, sampai nikah, rela berdesak-desakan, ya Allah. Ketika ada bantuan, rela padahal yang membantu itu Allah. Bagaimana ketika Allah memberikan bantuan, kita tidak semangat. Padahal Allah memberikan bantuan kepada kita yang tampak jelas apa setiap hari. Bantuan apa? Pernafasan. Saya beri pernafasan ke leban panjenengan. Gratis nih. Ayo mele oksigen. Tak kira kuat manusia. Pasuki ibun manusia. Ayo mele. Saya ngabun Allah jatara. Paling mode. Nafas. Ayo. Paling bagus nih saya beri Allah daripada oksigen gerua. Oksigen gerua kan oksigen buatan manusia gerua. Gerua kan oksigen buatan manusia. Saya nengen. Apa nyaman?
toko-toko, rumah sakit. Buatan manusia. Nikah oksigen yang dikeluarkan buatan Allah. Pita nikah. Loh. Nikah berbeda nikah. Tanpa campur tangan manusia nikah. Oksigen gerah kan campur tangan manusia. Angkui alat gerah. Nikah tanpa campur tangan manusia. Coba. Seandainya Allah menominalkan tak kira kuat. Pasuki orang buat. Tak kira kuat. Oh, coba berapa kira? Tabung raja kira. Allah, kita butuh oksigen sana apa sepen are. Subhanallah. Itu Allah. Saya beri gini kah mata repuk. Kan Gusti Allah. Mata wow. Sehingga nangi masjid berdesak-desakan kan ada panggilan Allah. Kan fokus gini kah. Pada bantuan BLT mun BLT sampai nangi kambang orang yang sampai bodoh sewe apanya mati kan gara-gara desakan kambang orang di luar kota sampai berdesakan itu demi mendapatkan bantuan padahal kenika tak beri kakula panjenengan segalanya Allah saya beri segalanya coba mun beda panggilan Allah mata desak-desakan nang masjid mak peluang namanya mana masjid kosong lah coba berdesak-desakan fokus pada bantuan BLT lah tilo bodoh si adan hayya 'alas shalah bantuan deh kan fokus lah arayolok ben Allah lah beri bantuan rezeki bantuan nyabo nikah apa nikah tak sadar bawa nikah soki kula pun panjenengan oksigen tak bisa orang majar oksigen lah nafas buat abon nafas sangat ni kan oksigen berapa kula panjenengan lah nikah Allah yang menjamin semuanya belum selain kadang kita mun tak aropa rezeki saya tampak pese tak beni rezeki jadi mun tandi pese beni rezeki kok terparingan yu mun andi rezeki kok asodako kok padahal melai beres melai nase melai akan rezeki begini ke rezeki yo kok rezeki benih berak besok malah abok sehat rezeki kula pun pacar lekulongku ni kan makin rezeki mau tak tong tak bisa kulongku ni kan saya sepak kula pun pacar dengan mu ditunjang dengan apa nih kan dongkrak ben apa ben ginjal nih kan di ginjal nah, ginjal coba bayangkan ginjal setong berapa nih kan paling mode tapi tak oleh mungkin 200 kita pak empat nih kanan kacer yada budi pak empat 200 kali 4 berapa belum 100 juta timbian makin kulongku nyambi belum 100 juta ya tak wujud ke motor wujud terdeki entar karo sakit buang nih karena jual pas oleh belum 100 juta kentang kentangan nih bengkona mian ayo mele di mah mari kiba wingkok kasa jual gua banyak gua transparansi ginjal gua ayo motor oleh bese ki norok gula ini pak pada jamaah teloan jual ginjal lah jangan terobes jangan belum ngatos gini nang bengkon biantang kentangan terus melodi mah tiaba apa pese kadang ya Allah pese mata kita bisa melihat ya Allah di masyaratin di masih gedang di masih fokus temu ben mata nih kasih tong bola mata berempat buta dia 1 M mon online nih mon online nih ke mata nih tak oleh tuh sa M 2 N berarti paling mudah 2 M ya munter oleh du emben deki entar kan kang rumah sakit mata jual gora kimpian oleh du tak nangale je mas keragaan lagi mengkondi mabini gua du ayo dek kibak kalau marah le kadang babaan mon tak padang di mata beni rezeki gua kok tandi rezeki sekali gua padahal siapa entah nih bu rezeki Allah kita tak pada pas lupa ke Gusti Allah lah aneka pentingnya kulubun panjenengan melihat pandangan kepada zat yang maha suci kepada Allah subhanahu wa ta'ala lagi nikah pengorban paelang kenika dalam abu sifat-sifat toma sifat-sifat rakus kadang toma ni kenapa toma ni kaya mon bahasa nona rakus nyamana toma
tak kening ben huruf fatan. Setong huruf pertama to. Oh ning ke to. Tengah pulong. Bodoh pulong ngai tengah to. Oh, pulong anganga berarti pulong nih. Nah, to. Nomor 2 mim. Mim beremah. Pulong gi ai tengah. Nomor 3 ain. Nyarangap langsung ain. Ain kan enggak nih. Ngalah anganga. Berarti tomak nih kan tak ndek puas. Tak ndek puas tomak nih kan. Saling pas. Oh, menghalalkan segala. Itu sifat binatang babi yang ada dalam diri manusia. Makanya kenikah ini melalui pengorbanan dipangkas kenikah, dipotong kenikah. Oh, dipotong. Kenikah. Kalau melihat kenikah keperjuangan Nabi Ibrahim bin Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nikah kekapi, nikah kehendak Allah. Pengorbanan kenikah untuk kita pelajari. Allah nikah andik drama, andik skenario pun nikah. Bahwa kita harus berkorban dan korban itu adalah menghilangkan segala apa yang kita cintai. Nikah. Nikah kekapi pengorbanan Nabi Ibrahim, nikah Allah pun setuju. Nah, contoh nikah yang menarik boleh nikah. Nikah tauhid nikah. Cerita nih. Kisah ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, sembelih kan? Ngakuin apa? Lating, pedang, saya makin pedang. Ampun. Siap, laksanakan abah. If'al ma tu'mar. Pon patah. Sembeli berapa kali nih? Patacem berapa kali? Tak kotong nih kan leera Nabi Ismail. Cerita nih kan singkat hingga apa? Pegel, marah, kesel Nabi Ibrahim. Buang saya mana? Lating. Saya makin lating cap aparar. Tak mereka nikah, lating cap aparar. Sampai Nabi Ibrahim pegel, buang sampai. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala punya kuasa. Pisau tadi berbicara kepada Nabi Ibrahim. Saya ngabasan makin, mak ngusuk. Lah, kenapa engkau marah? Can saya pisau. Kenapa jawaban Nabi Ibrahim? Nah, nikah menarik. Kenapa aku tidak marah? Kau tidak bisa memotong daging yang lunak. Pisau apa kau? Oh, ngusuk Nabi Ibrahim nih. Nika ngusuk Nabi, punya sifat marah. Nika ngusuk. Artinya napa? Nabi Ibrahim bening ngusuk napa? Karena perintah penyembelihan kenika perintah Allah. Artinya alaksana kina perintah Allah. Tak bisa betul. Loh. Berarti anda takut menjadi orang yang tidak melaksanakan perintah Allah. Sampai ngusuk Nabi Ibrahim. Lating cap aparah. Pada ben gue ben panjenengan monrak ngerak. Pas tajeng tak pan cap aparah lating yon talaki lating. Pada genika. Nabi Ibrahim yon talaki bah. Yon talaki. Mak ngusuk ban Ibrahim. Can se pisau ki, can se lating. Lah nika tapi keistimewaan nih ki. Beri dek Nabi. Umpas kakapi beri ngak ke nikah po empian benar ya pentaban lating dengan ide porah tak kira pas empian mak ngusuk bu jeng pera ano namanya man mak pata kerjontan laki waan mera ngera tempe tak medik wan ya nah mak nayeng nah apa tamano lo ben namanya man ben pisau tak remar ya masak dan kene nikah keistimewaan yang. Nah kemudian apa yang menarik? Nikah dialogkan dengan pisau. Pas pisau nikah ngocak. Ketika Nabi Ibrahim berkata, kenapa engkau tak bisa? Tak bisa mengerak, memotong daging yang lunak. Kan lunak nikah. Lunak kan. Bese. Tak bisa. Tak midik. Daging yang lunak. Nah nikah penting dialogkan. Nah, nikah jarang disampaikan. Napa para tantretan? Jawabannya batu nikah mengatakan. Bagaimana dengan api? Bagaimana dengan api yang membakar engkau pada saat engkau dibakar oleh Raja Namrud? Api sebenarnya bisa berkobar dan bisa ngelok. Nah, apa mata ikelok? Pada badan engkau sangkuna bisa. Apa mata kotong? Pada apoi ebokto nabe andre dibakar. Kenapa tidak bisa membakar engkau? Padahal engkau sangat lunak, enteng bagi api. Mata bisa apoi ya.
Lah, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, oh, mon arwa parentana Allah wa ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apoi, dinginlah engkau dan jadikanlah keselamatan untuk Ibrahim. Cak nase Nabi Ibrahim ngocak kakak napa nyaman ke pisau. Pisau kemudian kembali berkata, ya sama dengan aku kalau Allah berkehendak apa yang bisa aku lakukan. Allah. Berarti aku menyembelih kenika Allah 70 kali melarang aku. Coba. Ini jarang nih kan. Sampai aki. 70 kali Allah alarang. Pisau lating. Cek pakotong Ibrahim. Sampai 70 kali. Cek pakotong. Cek pakotong. Cepok kotong. 70 kali. Allah berfirman kepada. Napanya mana? Kepada pisau. Ya ada tak miti je. Pada ben apoy. Ngelok. Nabi Ibrahim tak ngelok. Lah. Berarti napa? Kelok dan tidak na, potong dan tidak na. Allah. Bukan nikah tauhid nikah. Kakapi terjadi karena kehendak Allah. Coba, tak pamiti ben Gusti Allah. Senya mana? Pedang kunika paling tajam pedang kunika. Jeng kunika yoti ka boto bangak nika sebek langsung ben Nabi Ibrahim. Masa perak nikah tak ketong. Ternyata napa rahasianya? Allah yang menginstruksikan 70 kali. Coba sampai 70 kali, sampai 70 kali. Pisau lating, cek tajem ban. Lating cek sampai pakotong, 70 kali. Subhanallah. Berarti napa? Allah Subhanahu wa taala kasih sayang kepada hambanya. Itu semua hanya menguji. Menguji apa? Menguji yaitu ketabahan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihis salatu wassalam. Nikah. Okay? Oleh karena itulah para tantretan. Nah, inilah napanya mana? Cobaan, ujian. Kenika ujian. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Nah, aneka itu semua merupakan yaitu contoh apa ujian yang nyata bagi kamu. Nah, jadi cobaan anak nih kecobaan. Mana yang lebih dipilih? Kecintaan ke anak apa kecintaan ke Gusti Allah? Ini ke pengorbanannya mana? Korban nikah harus memilih salah satunya. Ini lagi kecintaan. Ini ke ujian. Kemudian misalnya contoh. Andi, namanya mana? Andi ayam misalnya. Ajem 2 atau ajem tong. Ayam yang disenangi pun. Ajom kunika buku ajom saya kesenangi. Pas epenta orang. Nah. Ebeki namantan. Lani nga. Monta ebeki. Korang pengorbanan na. Mon ebeki. Kenika pengorbanan. Kan 1001. 1001 kenika. Empian andi napa misalnya. Ebeki. Pantaban orang. Ebeki. Ini kan luar biasa nih. Ini kan pengorbanannya. Pengorbanan. Nggak gila. Ebeki. Tantangan gini kan kaabok tantangan ki ya mun tak weki tak masuk kategori cinta kian ke tantangan mbak ini kan tantangan kadang ya tak pate berkorban mbak ki beki sila alpo lah ini kayak ki cocon itu mak lampak pun lah iya padahal lah 2 minggu berde kulkas tak baju je beki orang. Lagi, 2 minggu lah. Saya bawa kulkas. Ya serak. Saya bawa freezer teti es. Tidak letak baju. Bagi. Ada apa ni pengorbanan. Ada apa? Tak ada. Tak ada zengakan. Terakhir. Pengorbanan. Puru oleh. Ngak-ngak. Bagi. Antara sip dan tidak. Empian tero misalnya. Tero ke sate. Tak ngakan sate sekali. Ya tereben orang 10 tusuk.
Pas beda orang minta, mak nyaman jirayu teroban, terong kok yuk beki kapius. Pengorbanan. Kayak ngalaду eber ko letat. Bah, iya jadi ya pengorbanan. Ya, nikah pengorbanan. Kayak beruk cut mu beruk. Buruk Sarah aja Sarah ki belajar kadang mon sakoni bagi kula pernah berbicara nggak ke Dika tentang pengorbanan di rutan situ Bondo pernah mari ku nikah pas tepak Ramadan pas tepak katahanan sibuk napa nyaman bekecak bekecak entar ka kula mari alhamdulillah Ustaz mendengar tausiahnya tersentuh kepada hati sebentar lagi besok lusa lebaran Ustaz saya mendengar tadi mencium baunya parfumnya Ustaz kok bagus kalau bisa saya minta Ustaz ayar ya bek jengkel ya jangan tak tahu dosa minta ke kiai jangan kula ngocak ngak kerua jangan orang mun saya cintai puh hari ya nyerang ka abah tengku pun kula napa nyaman parfum ontong karisakoni ya kalah mun banyak enjak tak bagi tak mati berkorban ontong karisakoni keluna agayasi daripada hal karisakoni mun banyak tak bagi ki aja bak larang jadi kan Yuji kiai na, ontong can kula tak minta sarong, mun minta sarong abang kang mole jangan nanggo. Dan mak fokus sarong ngamak BHS Ustaz. Kula terang aku ya kia, ane kaki, aduh, kayak gini kadang ujian. Nah, beda mun tepak kaki kiai saya lain, ini kan fokus jawaban dari, fokus jawaban. Berbicara nggak nih, Nabi adalah orang yang nikah, Nabi pas epenta surbanna, beda kiai kan nikah matur kanca kula. Kasokan abdi surban nama bagus kula benih nabi kula maksud tak kira itu nak samar kala kula benih nabi ko cak papada benih nabi cak tak mintaan adik kami nak nyampiake tak bisa abot ni kejar makanya belajar dan belajar kini kan nguji gini kata impian nanti misalnya sejuta ya Aryan kok on kabeliano kabeliano berema mon Arya sotakoki 1 juta coba tidak boleh bon berema caran pasrah Allah nah eka 1 juta bedereng minta boy beki bedereng ngincem nah bedereng minta mon minta kan tak ada ngincem kan ki mabelia 1 juta ada boleh 1 juta ada boleh ngincem marang kok putora kali 1 juta puto sati Pada boleh beremas yang akan lakukan ada. Kini keujian tepak sepak kini kan. Un ebeki mapan. Un tak ebeki yang jadi lah. Nekaki. Ya kadang jet eman jet. Tekan kok eman kia ki. Eman kadang. Tapi belajar. Mun datang pasrana ebeki. Mun datang tahu seran kerbekeran kian. Ada lakukan ke bensin ke. Wah bensin pertama. Ay tak aja lanjut lakukan. Dan ini kayak bagi sakoni karena berberak kan. Tetapi panjenengan nih karena rumus. Jadi kalau ada orang yang mau minjam misalnya ke panjenengan napanya berak abri lagi, tapi berem carana. Engkau kau tu abri, ada yang ngincom maunya. Bisa ngincom 300 misalnya, 400, berak kan saya ngelasakin, engkau tak anu ada yang berem. Tahu sama anu aja, empian andiin berempa, andi seket misalnya, ya seket. Tak usah ngincem lah. Loh, kini kan. Mari tak terkira pikiran kak abek ni. Kini kan. Dupolo misalnya. Bagi dupolo. Ya, tak usah ngincem jadi adik kan. Dupolo. Nah, dan kadang kan berkecak dia saya ngincem. Kok putus sana bu. Jadi ya berdena lah. Berdena dupolo. Jadi macam ngincem ni kan. Mana beri dupolo. Tak usah minta boleh je. Dupolo kini kan. Kini kan rezeki. Nah, dekian bermacaan Allah pun. Apa yang akan terjadi episode selanjutnya. Nah, kaki itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini bahwa ketulusan untuk menjalankan perintah Allah itu yang terpenting. Bahwa pengorbanan sifat cinta dunia, sifat hubbud dunia, sifat marah, sifat binatang yang ada dalam diri manusia dibersihkan. Muka-muka lambat laun Allah bersihkan kita dari sifat-sifat binatang kenikah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim.
إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.